Saleha tak tinggal diam. Saleha langsung menggugat Rianti karena dia ingin balas dendam karena sudah membuat Pak Darmawan tersiksa. Dan tenang saja guys, pastinya Bara pun juga akan menyudutkan Rianti setelah ini karena Bara sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat kalau yang membuat kecelakaan waktu itu terjadi pada Saleha itu semua dalangnya karena ibunya sendiri, Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Rianti benar-benar gila ya guys ya. Gak bisa dipungkiri kalau Rianti itu adalah wanita pembawa bencana bagi keluarganya Darmawan. Bahkan dia benar-benar berhasil menghancurkan Arini, berhasil menghancurkan Saleha, dan bahkan berhasil menghancurkan Darmawan yang selama ini sudah menghidupi dia, sudah mencukupi kebutuhan dia, dan sekarang dia malah merebut semuanya ketika Darmawan tidak bisa berbuat apa-apa. Gila, benar-benar gila nih Rianti ini. Kita nggak bisa memastikan sih sebenarnya ya guys ya, apakah setelah ini Rianti akan bisa langsung kena karmanya atau enggak. Karena seperti yang kita tahu aja di episode sebelumnya kita melihat banget gimana kekejian Rianti ini. Dia benar-benar menghalalkan segala macam cara untuk bisa merebut hartanya Darmawan, menyingkirkan Darmawan dan Saleha, tapi dia tetap ingin membuat Bara bahagia. Karena bagi dia sekarang ya keluarga dia satu-satunya ya cuma Bara doang, tapi dia tidak bisa membaca pikirannya Bara. Padahal tuh dia udah tahu banget ya, Bara ini udah sangat amat membenci dia. Dan walaupun Rianti itu adalah ibu kandungnya Bara, tapi Bara tidak bisa menyalahkan keadaan juga. Dan Bara pun juga tidak bisa membohongi kalau dia kecewa dengan sifat dan sikap dari Ibu Rianti selama ini terhadap Saleha dan sekarang kepada papanya. Dan jujur Mimin kesel banget sih. Padahal Bara dan Dani ini udah ketemu tuh udah sering banget ya. Tapi kenapa Bara ini masih belum dibilangin nih oleh Dani ataupun Ibu Sukma kalau yang menyebabkan Ibu Saleha meninggal dunia itu ya ibunya, yaitu Bu Rianti ini. Karena Mimin yakin kalau Bara sudah tahu nih semuanya, Bara tidak akan tinggal diam. Dia benar-benar akan membenci Ibu Rianti dan bahkan dari tangan Bara lah Bu Rianti akan dipenjara. Karena Bara ini saking kecewanya dengan sang ibu dan dia berharap kalau bisa ya walaupun dengan harus melihat Ibu Rianti di penjara itu ya sebagai usaha Bara lah untuk bisa menyadarkan ibunya. Karena apa yang sudah dilakukan Ibu Rianti selama ini terhadap Pak Darmawan, Ibu Arini, Saleha itu tuh udah di luar nalar banget. Dan benar-benar sudah tidak terkendali karena obsesinya untuk mendapatkan Pak Darmawan, untuk menjadi wanita yang kaya raya. Dia menghalalkan segala macam cara, bahkan menghabisi nyawa orang lain, dan bahkan membuat hidup Saleha jadi sangat amat menderita puluhan tahun lamanya karena dibenci oleh ayahnya sendiri. Karena Ibu Rianti berhasil mempengaruhi Pak Darmawan, dan di saat Pak Darmawan tidak bisa ngapa-ngapain, Pak Darmawan sudah tahu sifat asli dari Ibu Rianti, tapi Pak Darmawan dalam keadaan stroke, nggak bisa ngomong dan nggak berdaya nih untuk bisa melakukan apapun untuk melindungi anaknya Saleha. Ya sekarang dia mencampakkan Pak Darmawan begitu saja, namun tidak lupa dia mengambil seluruh harta, bahkan aset-aset perusahaan milik Darmawan untuk dia makan tuh sendiri. Dengan Bara sih niatnya ya, tapi tentunya Bara tidak akan mau memakan harta dari ayahnya. Mudah-mudahan saja nanti Bara pun juga bisa bertindak. Bara harus tegas juga karena
kalau memang Bara sayang nih sama Rianti, Bara harus menyadarkan Rianti. Rianti ini udah benar-benar keterlaluan guys. Dia 11-12 sama Siska. Kalau Rianti sih sekarang dia sudah mulai mendapatkan harta dari Pak Darmawan, itu tuh aja udah bikin dia puas banget nih dengan kehidupan dia. Ditambah lagi sebentar lagi ya si Saleha dan Pak Darmawan pun kan juga berhasil dia usir dari rumah tersebut. Dia akan makan harta yang tidak milik atau yang bukan hak dari Rianti ini ya. Dan tentu orang yang paling tidak suka dengan hal itu dan tidak merasa tidak adil yaitu ya si Darmawan ini. Darmawan ini mudah-mudahan saja cepat sehat ya guys ya, karena jujur kalau Pak Darmawan tidak bisa ngapa-ngapain tuh kita kasihannya sama Saleha. Karena sekarang aja penderitaan Saleha ini benar-benar gak berhenti-berhenti loh. Penderitaan dia tuh bukan di dalam keluarga dia saja, tapi di dalam masalah percintaan dia tuh ya dia juga menderita. Dan itu yang bikin kita tuh jadi sedih banget. Kenapa sih Saleha ini benar-benar dibuat semenderita itu dan gak pernah tuh yang namanya melihat Saleha bahagia, melihat Saleha tidak berkorban untuk orang lain. Selalu aja Saleha aja terus yang salah, Saleha aja terus yang disudutkan, dan Saleha aja terus yang selalu harus berkorban. Wah, Mimin sih udah gak rela banget ya. Kebahagiaan Saleha selalu saja dirusak, bahkan oleh Isabella. Yang paling Mimin sebelin itu ya si Isabellanya juga nih. Iya, seperti yang kita tahu kan kalau memang sekarang posisi Saleha ini benar-benar ya bagi dia tuh adalah posisi yang serba salah. Dia merasa kalau dia mempertahankan Nando, dia merasa bersalah dengan Adrian yang sudah berusaha untuk menyelamatkan nyawa dia waktu itu. Tapi Saleha ini sebelum mengambil keputusan, kalau menurut Mimin ya selidiki dulu. Ada apa sebenarnya waktu itu dengan kecelakaan yang terjadi pada dia? Siapa sebenarnya orang yang jahat sama Saleha ya, dan membuat Saleha itu jadinya ya kecelakaan. Kemudian ya siapa dalang yang membuat Saleha dan Adrian waktu itu ditabrak juga nih oleh mobil yang ugal-ugalan dan melaju kencang. Harusnya Saleha cari tahu dulu, baru deh nanti dia ya bertindak, kemudian ya bersikap adil lah untuk diri dia, untuk Isabella dan untuk Nando. Tapi sayangnya si Saleha ini malah meminta Nando untuk menikah dengan Isabella lagi. Dan jujur hal ini tuh bikin kita tuh jadi kesel. Kenapa sih harus berulang kali nih si Nando ini harus meminta restu lagi kepada Ibu Siska, kepada Pak Hadi untuk menikahi Isabella. Dan jujur sebenarnya Mimin sangat amat berharap kalau Isabella ini menolak lamaran dari Nando ini untuk menikahi dia. Tapi yang paling bikin keselnya itu kenapa si Isabella ini malah mau menerima Nando begitu saja. Emang ya kalau dibilang murahan sih murahan banget ya kalau dipikir-pikir si Isabella ini ya guys ya. Baru aja kehilangan Adrian beberapa hari, tapi dia malah yakin untuk menikah dengan Nando tanpa dia berpikir kalau sebelumnya dia sudah memberikan cincin yang harusnya Nando berikan kepada Saleha, tapi sekarang dia malah menjilat lidah sendiri dan kembali menerima Nando sebagai suaminya. Emang wah, kecewa banget sih Mimin dengan karakter Isabella ini ya. Dan entah kenapa Mimin juga kesel sama Nando. Udah tahu ya dia tuh cintanya sama Saleha, kenapa nggak kejar-kejar Saleha? Kenapa nggak berusaha untuk bisa meyakinkan Saleha? Dan kalau memang tidak bisa meyakinkan Saleha ya yakinkan Pak Darmawannya lah. Pak Darmawan aja udah restu banget nih kalau Saleha dan Nando ini bisa bersatu. Tapi kenapa kayak yang dipersulit sekali Saleha dan Nando ini untuk bisa bersatu. Bahkan setelah percintaan Saleha hancur sehancur-hancurnya, sekarang
kehidupan Saleha dan Pak Darmawan pun juga dibikin hancur sehancur-hancurnya. Dan gak tahu nih setelah ini Saleha dan Pak Darmawan ini akan tinggal di mana. Kebayang dong yang biasanya Pak Darmawan mendapatkan fasilitas yang luar biasa ya. Maksudnya dia banyak duit, kemudian ya kamarnya bagus, tapi setelah itu dia harus tinggal di gubuk atau di kontrakan buruk. Karena ya itu yang hanya bisa difasilitasi oleh Saleha. Karena kan Saleha pastinya ya gak bisa juga ya guys ya untuk memberikan fasilitas yang cukup kepada Pak Darmawan. Karena harta Pak Darmawan tuh udah diambil semua sama Rianti. Kasian sih, bener-bener kasian banget. Tapi yang kita harapkan itu ya cuma satu. Bara, Dani, dan Ibu Sukma berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Ibu Rianti ini. Sehingga nanti Bu Rianti pada akhirnya berhasil digugat oleh Saleha dan Bara ke pengadilan untuk kembali memberikan hak dari Pak Darmawan. Dan mudah-mudahan saja nanti Bara pun juga bisa mengancam mamanya ini nih. Kalau emang Ibu Rianti mau bebas dan ya tidak dimasukkan ke penjara gara-gara kan sebenarnya bukti-bukti kejahatan dia ini udah dikumpulin semua nih oleh anaknya dan Dani juga ya, Bara dan Dani serta Ibu Sukma. Tapi dengan satu syarat, dia akan dibebaskan kalau dia memberikan seluruh harta yang bukan hak dia kepada Pak Darmawan dan Saleha kembali. Nah, kira-kira apa nih yang akan diambil keputusannya oleh Ibu Rianti? Apakah dia akan melepaskan harta-harta tersebut agar nanti dia bisa melenggang bebas, atau dia lebih memilih untuk masuk penjara tapi dia masih mempunyai harta dari Pak Darmawan itu? Nah, ini sih sebenarnya adalah pilihan yang sangat amat sulit juga nih Ibu sama Bu Rianti ini ya untuk memberikan keputusan. Tapi mudah-mudahan saja itu akan menjadi titik balik dari Ibu Rianti untuk bisa fokus juga nih ke depannya. Apakah dia mau tetap menjadi orang jahat atau tidak. Tapi kayaknya agak sulit ya guys ya untuk bisa melihat Rianti ini menjadi orang yang baik. Karena 20 tahun lebih loh dia menjadi orang yang jahat, dan gak mungkin hanya dengan beberapa kasus doang dia bisa berubah menjadi baik. Itu impossible banget nih kelihatannya. Dan ya sekarang yang kita harapkan ya cuma satu. Bara dulu nih, Bara dan Dani bisa mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya Ibu Rianti. Kemudian nanti Ibu Rianti bakalan ketakutan karena anaknya sendirilah yang akan berusaha untuk membeberkan kejahatan-kejahatan Ibu Rianti kepada pihak kepolisian. Dan tentu sangat amat menyakitkan bagi Ibu Rianti. Di saat dia berharap Bara ini bisa bahagia dengan dia, bisa menikmati harta dari Pak Darmawan berdua dengan Bara, namun nyatanya Bara mengkhianati Rianti dengan menyeret Rianti ke penjara gara-gara Rianti sudah terbukti jahat kepada ayah kandungnya, kepada kakak kandungnya, dan ditambah lagi kepada ibu kandung dari kakaknya. Wah, ini sih momen yang sangat amat kita tunggu-tunggu banget ya guys ya, dimana Rianti berhasil diseret oleh Bara, anaknya sendiri, ke penjara. Dan mudah-mudahan saja nanti kalaupun itu tidak terjadi, setidaknya Saleha akan menggugat balik Rianti. Karena dalam kondisi Pak Darmawan yang sakit seperti itu dan tidak berdaya, Rianti malah memanfaatkan keadaan untuk mengambil seluruh harta kepemilikan dari Pak Darmawan. Dan mudah-mudahan saja gugatan tersebut akan berhasil dikabulkan oleh pengadilan. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.